Nah, teman-teman, setelah menanti kurang lebih 15 menit, KAI Komuter menuju ke kota dari Tanjung Priok diberangkatkan kembali kurang lebih pukul 11 tepat ya teman-teman. Nah, jadi keretanya sama, namun kita harus menunggu waktu untuk transit dan memutar arah dari arah barat ke timur, kemudian timur ke barat. Nah, ini dalam perjalanan Roda TPM dari Tanjung Priok menuju ke JIS. Kurang lebih hanya satu stasiun ya teman-teman. Dan barangkali menempuh perjalanan Roda TPM perkirakan sekitar 4 atau 5 menit teman-teman ya. Nah, Roda TPM ingin mengkritisi juga di rute ini, tadi sudah Roda TPM spill ya. Traffic di jalur ini dari tahun ke tahun menurut data PT KAI meningkat lumayan tajam ya. Pengguna KAI Komuter di jalur ini sudah jutaan dalam 1 tahun ya teman-teman. Kurang lebih 3 juta lebih ya. Dari tahun 2022 meningkat cukup baik ya teman-teman. Nah, dan untuk data di stasiun JIS dalam 2 hari pembukaan dari tanggal 22 Juni hingga tanggal 23 Juni, trafficnya juga meningkat teman-teman. Di awal pembukaan tanggal 22 Juni ada 108 tap in dan tap out. Sementara pada hari Selasa naik cukup signifikan, ada 184 tap in dan tap out. Jadi total keseluruhan ya teman-teman. Nah, seiring dengan sosialisasi yang cukup masif juga, kemungkinan traffic di JIS dalam artian yang datang dan keluar dari stasiun JIS akan meningkat seiring waktu teman-teman ya. Nah, Roda TPM baru melihat dari 2 hari ini trafficnya sudah melipat 2 kali ya, hampir 2 kali. Dan ini akan menjadi petanda baik terutama dalam penggunaan transportasi massal untuk mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Namun sayangnya di jalur ini seperti kita lihat sendiri ya, masih banyak kesemrautan di sepanjang jalur, baik di kiri yang menuju ke arah barat maupun di kiri rel yang menuju ke arah timur. Banyak bangunan liar, juga sampah-sampah berserakan yang ditinggalkan oleh warga, baik dalam bentuk penampungan sementara ataupun juga sampah-sampah yang berceceran. Nah, seperti ini teman-teman ya, berceceran di sepanjang jalur. Nah, mudah-mudahan PT KAI bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun TNI Polri untuk membenahi jalur ini ya, menertibkan agar semakin baik penampilannya, sehingga teman-teman yang mau mengikuti konser yang bersifat internasional ataupun gelaran olahraga di JIS semakin nyaman melihatnya ya. Dan itu menjadi gerbang atau etalase bagi Indonesia dalam impresi pertama kali melihat Jakarta Utara seperti apa ya teman-teman. Nah, masih cukup banyak ya sampah, terutama ini menjadi problem negara berkembang ya. Kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih rendah. Sementara Pemprov DKI Jakarta juga sepertinya belum bisa masuk ke area ini. Ini kan merupakan kawasan terbatas milik PT KAI ya. Sementara Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan di luar wilayah ini teman-teman. Jadi perlu kolaborasi ya untuk membersihkan jalur PT KAI ini bebas dari sampah. Nah, kita sudah melihat nih ada penampakan dari Jakarta International Stadium. Nah, ini merupakan rel paling utara dari 4 rel yang sudah memiliki peron, sementara rel kedua yang menuju ke arah timur dari arah barat belum memiliki peron. Nah, berada di sebelah utara dari lapangan latih ya teman-teman. Nah, kita pindah ke peron sebelah utara untuk berhenti di stasiun JIS ini. Jakarta International Stadium. Nah, akhirnya Roda TPM pertama kali menginjakan kaki di stasiun Jakarta International Stadium.
pada hari ini tanggal 25 Juni 2026 pukul 11 lewat ya teman-teman. Nanti kita lihat berapa menit kita tiba di sini ya. Dan rupanya banyak juga yang turun di sini teman-teman. Tidak hanya 1-2 ya teman-teman, cukup banyak nih. Artinya traffic yang tap in dan tap out di JIS kemungkinan bisa naik tajam ya teman-teman dari hari pertama pembukaan tanggal 22 Juni 2026 lalu. Tadi sudah di-spill oleh UDA-TPM, ada 108 tap in tap out total. Kemudian hari kedua, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, ada 184. Nah, ini impresi pertama, UDA-TPM pertama kali turun di sini. Dari arah Jakarta Tanjung Priok menuju ke Jakarta Kota. Dan persis di hadapan UDA-TPM adalah Kampung Susun Bayam. Di bawah kolong Jalan Tol Pelabuhan 2 yang sedang under construction ya teman-teman. Welcome to Jakarta International Stadium Station. Nah, ini impresi pertama UDA-TPM ya. Ya cukup baiklah teman-teman sejauh ini ya. Walaupun sebenarnya mungkin beberapa bagian dari stasiun sementara atau temporary ini masih merupakan modular ya atau add-on seperti halnya toilet atau bangunan stasiun lainnya ya yang belum seluruhnya sempurna teman-teman. Tapi it's okay, yang penting JIS sudah memiliki stasiun untuk mengakomodir teman-teman yang menggunakan transportasi massal ya, mengurangi kendaraan pribadi ke arah JIS bila mana ada event ataupun secara reguler. Misalkan mau berolahraga di pagi hari atau sore hari di JIS, sekarang sudah dimudahkan ya teman-teman. Sayangnya memang bagian di sekitar Jalan Eri Mata Dinata masih berantakan karena proyek tol Pelabuhan 2 masih berlangsung. Banyak fabrikasi ya alat-alat material yang tersimpan di sini. Nah, kita juga bisa melihat ke JPO JIS Ancol Timur. Sepertinya masih sedang dikerjakan ya, walaupun sudah resmi resmikan oleh Pak Pramono Anung, jembatan atau JPO bersama BTN. Nah, di jalur 4 ada kereta barang. Jadi peron yang di sebelah selatan belum ada. Ini yang masih terkendala ya teman-teman, sehingga kita baru bisa berhenti di stasiun JIS pada saat rute sebaliknya dari Tanjung Priok menuju ke arah Jakarta Kota. Kita intip yang lainnya teman-teman ya. Pemandangan ke JPO bersama BTN. Masih luar biasa ya. Pekerjaannya sepertinya masih berlangsung ya. Nah, coba kita lihat ke arah JIS-nya ya teman-teman. Sudah seperti apa penampakannya. Nah, ini ada toilet difabel, ada ruang kebersihan, toilet pria, toilet wanita, ruang laktasi, pos kesehatan. Jadi berupa modular ya, add-on yang memudahkan pembangunannya sehingga cepat ya. Ada exit ke arah equipment. Ada ruangan kepala stasiun, ada musola pria, musola wanita, juga keamanan. Nah, di jalur 1 nih teman-teman, jadi kita bisa berhenti di jalur 1 ya. Sementara jalur 2 yang saat ini sedang dipakai oleh KAI Komuter dari arah barat menuju ke timur, dari kota menuju Tanjung Priok, tidak berhenti. Nah, ini pemandangan ke Jakarta International Stadium. Walaupun baru satu peron, kita sudah merasa bersyukur juga ya bahwa ini sudah terlaksana yang dicita-citakan sejak pembangunan JIS pada tahun 2022 ya. Bahwa pelaksanaan pembangunan stasiun JIS sementara sebenarnya ditargetkan beroperasi tahun 2024, namun mundur 2 tahun lebih ya teman-teman. It's okay, no problem. Semoga saja kawasan ini semakin baik ya penampakannya, dan semakin baik juga aksesnya untuk JIS
Mungkin di kemudian hari kita juga menantikan LRT Jakarta yang mengakses ke sini dari stasiun Pegangsaan 2 yang saat ini sudah existing ya. Mungkin fase 2A yang saat ini sedang dibangun adalah fase 1B dan 1C yang mengarah dari Velodrome ke arah Manggarai dan Duku Atas. Berarti melihat sudah banyak juga teman-teman yang jogging di Concourse. Siang-siang masih jogging ya, sudah cukup panas sebenarnya ya. Nah, sudah cukup puas ya teman-teman. Ini situasi peron 1 dari arah timur menuju ke barat ya. Dan TPM sudah menggunakannya dalam 4 hari ya. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari pasca pembukaan stasiun JIS tanggal 22 Juni 2026. Nah, kita intip lagi ke arah RM Marta Dinata. Sudah seperti apa ya penampakannya? Sebenarnya sudah ada upaya pembersihan ya teman-teman, barangkali dalam momen kemarin peresmian ya. Nah, mudah-mudahan ini lahan ini segera dibersihkan atau mungkin juga dihijaukan kembali. Sebagian barangkali area parkir, sebagian barangkali area hijau ya. Dan area Marta Dinata ini akses yang cukup penting dari sisi barat ke timur dan timur ke barat nih teman-teman. Untuk yang sisi selatan ini adalah dari sisi timur ke barat. Sementara di Jalan Lodan Raya di seberang Kali Ancol adalah dari sisi barat ke timur ya teman-teman. Nah, coba kita tap out ya. Mesin gerbangnya cukup banyak nih teman-teman. Nah, kita tap out keluar. Artinya roda TPM sudah menyumbang 1 penumpang nih pada traffic stasiun JIS untuk tap out. Nah, ini pemandangan ke akses menuju ke Jakarta International Stadium di Jalan RM Marta Dinata. Ada juga bagian yang keluarnya lewat sini, teman-teman. Tapi sayangnya memang belum dipersiapkan ya dengan utuh karena memang di area proyek ini masih berlangsung proyek pembangunan Jalan Tol Pelabuhan 2.